Di video kali ini gue bakal ngebahas masalah soal scalper yang lagi trending juga. Itu dari negara sebelah, yaitu mainland ya. Oke, gue bakal kasih kalian tips and trik supaya kalian nggak kena nama jebakan Batman, yaitu jebakan gorengan. Jadi buat teman-teman yang pemula, pasti teman-teman pada bingung. Banyak nge-DM gue, bang, gimana caranya untuk melihat harganya gorengan atau enggak? Terus ada nanyakin gue, bang, apakah salah gue FOMO? Oke, gue bakal bahas ya, dan ini ada relasinya ke scalper. Gue bakal bahas dari FOMO-nya dulu nih. Apakah salah? Enggak. Tapi kita harus bijak dalam menyikapinya. Simple, itu aja jawabannya. Permasalahan utamanya adalah orang-orang ini kan suka banget ngebeli harga yang digoreng tinggi dan nggak tahu apa maksudnya. Kalian beli harga, contoh Ariel 1 juta. Kalian mengerti nggak artinya apa itu? Banyak kan orang nggak tahu kenapa harganya bisa digoreng segitu tinggi. Ya, ada orang asal comot aja. Itu FOMO. Ada 3 kriteria orang beli barang gorengan. Kriteria pertama itu polos. Polos dalam arti itu ada 2 hal, yaitu dia nggak tahu apa-apa, dia bener-bener pemula banget. Dia mungkin beli nggak tahu harga, dia langsung beli saja. Yang kedua adalah dia ini FOMO parah, nggak nanya orang, langsung beli, anggar jago. Dan habis itu ujung-ujungnya setelah tahu harganya normal segini, dia toksikin semua orang. Biasa orang polos ini pada umumnya antara dia newbie atau memang dia tuh goblok segoblok-gobloknya ngebeli Ariel 1 juta atau Cok 1,4 juta seperti yang ini. Kalau untuk kronologi kedua, itu mungkin dia dijebak sama temennya atau dijebak komunitas. Benar sekali, tapi nggak semua komunitas tuh jelek ya. Banyak komunitas yang suportif juga. Ada beberapa komunitas gameplay di luar sana yang suka nyapa gue juga. Mereka juga ada cerita beberapa member ke gua, mereka enak banget, suportif banget, itu gua respect banget dan itu pertahankan karena komunitas gameplay ini memang rada susah ya untuk ditemukan yang benar-benar suportif dan gak toksik ya. Karena mayoritas komunitas gameplay sekarang itu banyakan toksik. Sekali lagi gue bilang, gak semua itu toksik, tapi memang banyakan toksik. Yang benar-benar suportif itu hampir nggak kelihatan. Kalau kalian ketemu, jackpot buat kalian, pertahanin, oke? Atau bisa juga ketua dari komunitas ini bekerja sama dengan oknum scalper alias seller abal-abal atau normis FOMO. Nah, normis FOMO ini adalah orang-orang yang awalnya itu nggak ngerti masalah pergundaman, tapi mereka melihat bahwasannya di sini bisa mendapatkan cuan lebih banyak lagi dengan membodoh-bodohi para newbie atau orang-orang FOMO. Maka para scalper ini atau para normis FOMO ini menerapkan harga yang sangat tinggi dan mereka tahu orang-orang bodoh ini bakal beli. Ketua dari komunitas Gampla itu bisa saja ketua komunitas Gampla ini bekerja sama dengan scalper, dan kalau misalkan nanti ada beberapa membernya beli sama scalper ini, dia dapat hasilnya. Ada yang seperti itu dan itu namanya bisnis. Itu namanya memanfaatkan membernya yang sudah percaya dengan ketuanya. Dan kronologi ketiganya itu biasanya adalah senioritas ya. Dan itu memang sudah terjadi, dan contohnya aja di kontennya si Bang Medi Renaldi. Yang kemarin itu gue pernah react ya, dan itu memang kurang ajar banget ya. Intinya di hobi itu adalah kita tuh cari temen. Bukan untuk bikin stres dan mencari validasi. Karena senioritas ini adalah tipe-tipe orang yang bener-bener kurang ajar sih menurut gua sih, anjing sih. Gua menemui beberapa teman-teman terkadang gua nge-live, banyak yang ngelapor ke gua mereka itu ditindak tidak sesuai dengan apa yang sepatutnya. Ada yang dihina karena dia cuma beli SD doang, ada yang dihina karena dia cuma beli bootleg, ada yang dihina karena dia beli third party. Itu karena mereka itu sudah fanatik terhadap suatu produk. Ya nanti bootleg ngejekin ori ngejekin bootleg, nanti third party ngejekin semua. Jadi itu ada kubu-kubuannya guys. Lalu keluarlah ini si scalper ini ya, si Asu ini tipe-tipe orang seperti ini ya, dan ini memang cuma kerekam. Dan untuk fotonya ini memang lagi trending banget di luar sana, dan ini tertangkap di China ya, kayak G-Base China itu kalau gue lihat tuh. Jadi gimana sih scalper ini bisa mendapatkan barangnya padahal kan udah di limit satu orang satu. Guys, dengerin gua, scalper mereka mau seyatim-yatimnya pun mereka masih punya temen, punya kerabat. Kalau misalkan kita bilang nggak yatim pun, mereka tuh masih punya keluarga, saudara, menantu, apapun itulah, pacar kayak, jadi mungkin punya istri, bisa pakai istri, kerabat istri, dan sebagainya untuk antri beli. Kan satu orang boleh satu. Ya mereka pakai cara kayak gitu. Ilegal lah bang? Enggak sih, legal-legal aja sih. Sebenarnya masalah kayak ginian memang nggak ilegal bro. Cuma memang balik lagi ke moral bisnis. Karena moral bisnisnya itu nggak ada. Jadi itu etika sih sebenarnya sih. Itu permasalahan besarnya. Bagaimana cara kita menanggulangi ini semua? Cara yang pertama adalah kalian harus mengetahui rate-nya berapa. Nah, kalau untuk rate high grade itu pada umumnya itu adalah 165 ya MSRP-nya guys. MSRP 165 ini adalah MSRP yang dipakai oleh Multitoys. Dan gua menetapkan harga Multitoys sebagai benchmark. Jadi itu checkpoint lah. Dan master grade itu perkiraannya mungkin sekitar MSRP 150. Dan ini semua udah include tax ya guys ya. Jadi contohnya saja seperti Ariel. Ariel itu udah termasuk tax, harga
biayanya adalah 1.430 yen. 1.430 yen dikalikan 165. Ketemulah harganya 235 ribuan. Berarti itu seperti harga di multi. Kalau misalkan di atas itu gimana, Bang? Nah, itu pertanyaan selanjutnya adalah kalau di atas itu. Oke, kalau untuk masalah di atas 165 itu terkadang ada namanya buy air. Jadi kalau misalkan beberapa seller yang memasukkan barangnya itu melalui udara, ya udara bukan berarti pakai tornado juga ya, anjir, itu mah One Punch Man itu. Ya boleh lah kalau dia bawa gua, gak apa-apa lah, kan seksi juga ya. Ya pastinya guys, bukan pakai burung lah ya, apalagi burung kalian. Jadi itu biasanya barangnya itu bisa lebih mahal 35 bahkan sampai 40% sih guys dari harga wajarnya. Contohnya saja seperti barang yang lagi panas banget dan stoknya tipis banget, yaitu HGIX Gundam dari Netflix. HGIX ini harganya cuma 342.000 di multi. Berarti itu kan harga wajarnya. Kalau buy air-nya itu bisa mungkin jadi 450-an ribu sampai 500.000. Berarti itu ada penambahan 35%, kira-kira 35-40% lah. Jadi itu masih wajar bagi gua karena ada alasannya cukup. Tapi kalau misalkan dia udah digoreng sampai 700 atau 1 juta, itu alasannya apa dulu? Kalau dia mengatakan bahwasannya stoknya tipis, berarti dia penimbun. Easy. Jadi apa dulu alasannya? Itu kalian mesti tahu. Jadi buat teman-teman yang pemula atau memang FOMO, jadi dari sini kan udah tahu semua. Jadi teman-teman bisa lebih aware. Dan gua sebenarnya juga mendapati baik teman-teman baru yang baru mulai gampla, tapi mereka itu udah mulai mengerti mana harga yang nggak gorengan, harga yang gorengan. Bahkan mereka itu lebih banyak sekarang nyarinya first year Gundam gitu loh. First year Gundam which is UC itu nggak digoreng karena nggak gitu banyak peminat. Tapi teman-teman baru ini, gua salut banget dan gua yakin buat kalian semua, para pemain baru yang baru join di hobi ini, kalian bakal bertahan lama banget karena kalian itu bukan sekedar FOMO karena ada serial Gundam baru. Tapi kalian tuh pingin tahu lebih banyak lagi tentang dunia Gundam dan gimana komunitasnya berjalan dan gimana juga kita hobi ini bisa berbarengan untuk berkoneksi satu sama lain. Jadi itu tips and trick untuk mengetahui gimana itu barang itu gorengan atau enggak. Jadi teman-teman yang FOMO bisa menanggulangi si scalper ini. Bang, kenapa pemain lama nggak dikasih tahu? Karena pemain lama mah udah peka itu gorengan atau enggak gitu loh. Nah, sekarang trik kedua. Trik keduanya apa, Bang? Ya udah, nggak usah beli. Serius. Barang-barang yang kalian temuin kok harganya memang nggak wajar gitu, doesn't make sense. Macam harga cuak 1,4 juta dan masih ada yang beli, ya gue bilang sama kalian aja ya, itu sih gue nggak tahu itu goblok. Gue tuh nggak tahu sih itu goblok atau memang dia senioritas. Karena kenapa ada orang tipe-tipe kayak gini? Mereka itu mau beli barang mahal, nggak apa-apa digoreng. Yang penting orang itu bisa mendapatkan validasi dari komunitasnya bahwasannya dia itu tajir, super tajir, dan punya duit dan bisa beli barang gorengan mau berapa banyak pun. Dan di sanalah senioritas itu lahir dan toksik itu menyebar kemana-mana. Jadi cara kedua itu kita boykot saja. Oke, gampang kok. Ya. Pertanyaan selanjutnya lagi, Bang, ini sampai kapan bisa seperti ini? Dan ke depan apakah bakal seperti ini lagi? Sayangnya guys, sepertinya ini bakal terus berlanjut karena tren ini memang membuktikan bahwasannya banyak orang goblok di luar sana yang masih beli Ariel 1 juta dan Gundam Chox 1,4 juta. Kalau gua mau positive thinkingnya, bisa saja orang-orang ini atau oknum-oknum ini itu sengaja nge-markup harganya sendiri dengan cara dia beli barangnya sendiri 1,4 juta, terus dia naikin harganya gitu loh. Ya biar buat menarik pasar gitu kan, bisa juga gitu loh. Jadi ada dua sisi, kita nggak bisa lihat negatifnya aja, kita lihat positifnya aja. Mungkin dia menarik pasar dengan cara seperti itu. Jadi kalau orang tertarik mau PO atau kena bait, baru mungkin dia kasih tahu harga realnya berapa. Tapi di video kali ini gue cuman mau ngebuka awareness kalian dan be prepare untuk the next wave. Karena para normis FOMO ini pada umumnya mereka tuh suka ngehina hobi kita, bilang hobi kita anak kecil, anak-anak, terus hobi bocah, udah besar, masih main Gundam dan sebagainya. Tapi ketika mereka melihat ada peluang bisnis di sini yang sangat besar, di mana banyak orang bodoh mau beli barangnya, mereka bakal bertahan di sana terus.